Ada sebuah rahasia besar yang sedang beredar di paddock MotoGP. Sebuah rahasia yang tidak ingin diakui oleh para petinggi balap Eropa. Mereka salah besar. Selama ini, mereka mengira ancaman akan datang dari mesin 1000 cc MotoGP. Tapi nyatanya, revolusi terbesar datang dari seorang remaja asal Indonesia bernama Veda Ega Pratama, yang dikabarkan punya sesuatu yang istimewa dalam data pengeremannya, yang membuat seluruh tim pabrikan kini menoleh padanya. Mari kita mundur sejenak. Nama Veda Ega Pratama bukanlah nama yang muncul dalam semalam. Bagi kita di Indonesia, nama ini adalah gema dari kerja keras dan pembuktian. Lahir di Wonosari, Gunung Kidul, Veda adalah produk dari sistem pembibitan yang panjang. Puncaknya adalah di Asia Talent Cup 2023. Di ajang ini, Veda tidak hanya menang, dia menghancurkan kompetisi. Dilaporkan, ia menjadi pembalap Indonesia pertama yang menjuarai ajang tersebut dengan rekor 7 kemenangan dari 10 balapan yang digelar musim itu. Dominasi absolut ini memberinya tiket emas ke Eropa, ke Red Bull Rookies Cup, sebuah ajang yang dikenal sebagai kawah candra di muka para calon juara dunia masa depan. Dan benar saja, Veda langsung naik podium di musim debutnya. Ini bukan keberuntungan, ini adalah sinyal, sebuah peringatan dini bagi para rivalnya di Eropa. Sekarang, mari kita bedah mengapa kehadiran Veda Ega Pratama dan generasi baru ini membuat kelas Moto3 tiba-tiba terasa jauh lebih ngeri dan lebih menarik ketimbang kelas para laja, MotoGP. Jawabannya, ironisnya, terletak pada kemajuan teknologi MotoGP itu sendiri. Di kelas utama, aerodinamika telah menjadi dewa. Winglet, ground effect, ride height device, semua perangkat canggih ini menciptakan sebuah masalah besar yang disebut dirty air atau udara kotor. Dirty air adalah turbulensi udara yang ditinggalkan oleh motor di depan. Di MotoGP, dengan segala perangkat aeronya, turbulensi ini sangat masif. Efeknya, pembalap di belakang akan kehilangan downforce, motor menjadi tidak stabil terutama di tikungan, membuat aksi salip-menyalip menjadi misi yang hampir mustahil tanpa pengambilan resiko yang luar biasa besar. Balapan pun menjadi lebih terprediksi, seperti permainan catur berkecepatan tinggi di mana para pembalap menjaga jarak aman. Sekarang, lupakan semua itu dan mari kita masuk ke dunia Moto3. Di sini, peraturannya jauh lebih ketat. Aerodinamika canggih dilarang. Semua tim menggunakan mesin 250 cc satu silinder yang tenaganya nyaris identik, dipasok oleh pabrikan seperti KTM dan Honda. Sasisnya super kaku, ringan, dan tidak ada ampunan bagi kesalahan. Dan yang paling penting, tidak ada perangkat elektronik canggih seperti traction control untuk membantu pembalap. Ini adalah balapan dalam bentuknya yang paling murni, paling jujur, dan paling brutal. Di dunia Moto3, dirty air justru menjadi teman. Efek sebaliknya yang dimanfaatkan adalah slipstream. Dengan tenaga mesin yang terbatas, para pembalap justru sengaja bersembunyi di belakang pembalap lain di trek lurus untuk mengurangi hambatan angin dan mendapatkan gendongan kecepatan ekstra. Inilah yang menciptakan fenomena luar biasa di Moto3. Sebuah gerombolan besar bisa 15-20 pembalap bertarung dalam satu grup yang sama, hanya terpisah jarak sentimeter pada kecepatan di atas 200 km per jam. Disinilah letak kejeniusan pembalap seperti Veda Ega Pratama. Di tengah kekacauan absolut itu, di mana senggolan fairing dan adu sikut di tikungan adalah hal biasa, Veda menunjukkan ketenangan yang tidak wajar untuk usianya. Para pengamat dan bahkan kabarnya, beberapa mekanik dari tim rival mulai memperhatikan sesuatu yang aneh, bukan hanya soal nyali, tapi soal kalkulasi. Beredar kabar dari seorang sumber di paddock yang tidak ingin disebutkan namanya bahwa data telemetri Veda Ega Pratama menunjukkan sesuatu yang tidak biasa, terutama pada data pengeremannya. Anak ini mengerem lebih lambat dari yang lain, tapi entah bagaimana dia berhasil membuat motornya berbelok di sudut yang paling ideal. Bisik sumber tersebut, caranya melepaskan tuas rem dan memodulasi tekanan di tengah tikungan sambil menjaga kecepatan, itu tidak normal. Itu adalah insting yang tidak bisa diajarkan. Rumor inilah yang disinyalir menjadi alasan mengapa para pencari bakat dari tim-tim besar MotoGP yang biasanya hanya fokus pada kelas Moto2, kini mulai sering terlihat di gerasi tim Moto3 yang diperkuat Veda Ega Pratama. Mereka tidak sedang mencari pembalap untuk masa depan yang jauh, mereka melihat sesuatu yang bisa menjadi fenomena sekarang juga. Dominasi Eropa selama puluhan tahun di Grand Prix telah menciptakan sebuah ekosistem yang mapan. Akademi balap di Spanyol dan Italia mencetak talenta-talenta baru setiap tahun. Namun kini muncul sebuah invasi baru dari Asia. Veda Ega Pratama bukanlah satu-satunya, tetapi dianggap sebagai ujung tombak dari gelombang baru ini. Kehadirannya bukan lagi hanya sebagai pelengkap, melainkan ancaman nyata bagi status quo. Ini bukan lagi sekedar balapan di lintasan, ini adalah pertarungan gengsi, pertarungan antara tradisi balap Eropa melawan semangat baru yang datang dari timur.
Yang membuat situasi ini semakin panas adalah politik kejam di dalam padok. Ketenangan di lintasan adalah masker dari ketegangan yang terjadi di balik layar. Dengan kursi di kelas Moto2 dan MotoGP yang sangat terbatas, setiap balapan adalah audisi. Persahabatan adalah sebuah kemewahan yang sangat langka. Menurut desas-desus yang beredar, telah terjadi sebuah insiden di sesi latihan bebas baru-baru ini, insiden yang tidak tertangkap kamera utama. Dilaporkan, Veda Ega Pratama yang sedang melakukan simulasi balap disinyalir mendapat manuver agresif dari salah satu pembalap jebolan Akademi Eropa yang merasa terancam dengan kecepatan Veda. Tidak ada tabrakan, tetapi itu adalah sebuah pesan. Kamu tidak diterima di sini dengan mudah. Ketegangan ini katanya berlanjut hingga keluar lintasan. Adu argumen di Parc Ferme, tatapan dingin di ruang timbang menjadi pemandangan yang mulai sering terlihat. Beberapa manajer tim veteran Eropa diduga mulai memainkan permainan psikologis, menyebarkan rumor untuk mengganggu konsentrasi Veda. Narasi yang mereka bangun adalah, apakah talenta mentah dari Asia ini mampu bertahan di bawah tekanan mental yang sesungguhnya? Beban yang dipikul Veda Ega Pratama memang luar biasa berat. Dia tidak hanya membawa nama sendiri, di pundaknya ada harapan dari 270 juta rakyat Indonesia. Setiap kali Veda merebahkan motornya di tikungan, ada doa dan ekspektasi dari Sabang sampai Merauke yang ikut bertaruh. Tekanan sebesar ini bisa dengan mudah menghancurkan mental seorang pembalap dewasa, apalagi seorang remaja. Namun bagi Veda, tekanan ini seolah menjadi bahan bakar tambahan, sebuah energi yang membuatnya semakin tajam di lintasan. Pertanyaannya, sampai kapan ia bisa menahannya? Melihat performa impresifnya, spekulasi masa depan Veda Ega Pratama menjadi topik terpanas di padok. Pintu mana yang akan terbuka untuknya? Skenario pertama dan yang paling logis adalah bertahan di timnya saat ini lagi untuk mencoba merebut gelar juara dunia Moto3 sebelum naik kelas. Ini adalah jalur yang aman dan terstruktur. Namun ada skenario kedua yang jauh lebih menarik dan penuh resiko. Tim-tim raksasa seperti Red Bull, KTM Ajo, dan Leopard Racing yang dikenal sebagai mesin pencetak juara dunia, dikabarkan sudah melakukan pendekatan informal. Bergabung dengan salah satu tim ini bisa menjadi jalan pintas ke puncak. Red Bull KTM Ajo misalnya adalah tim yang telah mengorbitkan nama-nama besar seperti Marc Marquez, Brad Binder, hingga Pedro Acosta. Bayangkan Veda Ega Pratama berada di dalam struktur tim legendaris tersebut. Namun kepindahan ini juga seperti pisau bermata dua. Tekanan di tim sekelaber Ajo atau Leopard akan berlipat ganda. Tidak ada ruang untuk kesalahan, tidak ada status rookie. Anda dituntut untuk menang sejak seri pertama. Sejarah telah mencatat banyak talenta muda yang bersinar terang lalu meredup dengan cepat karena tidak sanggup menahan tekanan di tim besar. Sebuah gosip bahkan menyebut ada tawaran kontrak besar yang sudah disodorkan, sebuah keputusan yang bisa mengubah jalan karir Veda Ega Pratama selamanya. Keputusan ini tidak hanya akan mempengaruhi masa depannya, tapi juga bisa memicu efek domino di bursa transfer pembalap. Apakah ia akan mengambil lompatan besar itu atau memilih untuk membangun momentumnya secara perlahan? Yang pasti, apapun keputusannya, musim depan akan menjadi penentuan arah karir sang anak ajaib dari Indonesia ini, dan kita semua akan menyaksikannya. Pada akhirnya, Veda Ega Pratama telah membuktikan satu hal, untuk menjadi luar biasa, kau tidak butuh mesin 1000 cc. Kau hanya butuh keberanian, talenta, dan dukungan dari jutaan rakyat yang percaya padamu. Perjalanannya masih sangat panjang, setiap tikungan adalah ujian dan setiap bendera finish adalah pembuktian. Bagaimana menurut kalian? Apakah Veda Ega Pratama harus segera pindah ke tim raksasa seperti Red Bull KTM Ajo untuk mempercepat jalannya menjadi juara dunia? Ataukah lebih bijak baginya untuk tetap di timnya saat ini dan membangun pengalamannya? Tulis prediksi dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Mari kita diskusikan bersama dan jangan lupa kirimkan doa terbaik kita untuk Veda Ega Pratama agar merah putih bisa terus berkibar di panggung tertinggi balap motor dunia. Terima kasih sudah menonton video dari Gala Cepat. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita-berita terpanas dari dunia MotoGP dan perjuangan para pembalap Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.